Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Selamat Hari Jumat Agung untuk kita semua. Kita akan mengenang kematian Yesus pada hari ini dan akan ada perjamuan kudus. Saya minta Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini. Kita mengingat kasih Tuhan yang rela mati di kayu salib pada hari ini untuk membayar semua dosa kita, untuk menebus semua umat berdosa. Mari kita siapkan hati kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Amin. Pada hari ini Tuhan Yesus Kristus disalibkan di Bukit Kalvari untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena salib itu kita memperoleh selamat dan jaminan kekal dalam kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian karena salibmu. Saya persilakan kepada hambanya untuk membuka ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena di Minggu Kudus ini, di masa Trihari Suci yang kudus ini Tuhan, kami boleh masuk ke perayaan
mengenang sebuah peristiwa yang sangat besar, mengenang sebuah karya Yesus di kayu salib, mengenang sebuah pengorbanan yang tidak ada pamrih apa-apa, mengenang sebuah pengorbanan untuk menebus kami semua, orang-orang yang berdosa. Tuhan, biarlah Engkau menjaga, Roh Kudus menjaga bersama dengan kami dalam ibadah ini, ibadah Jumat Agung ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Engkau beracara, Engkau mengurapi semua pelayan-pelayan-Mu yang telah menerima tugas untuk melakukan dan menjalankan prosesi ibadah Jumat Agung ini. Dan sebagai hamba Allah, hamba serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada hari ke dalam nama-Mu. Kiranya berkat anugerah Tuhan yang menyertai ibadah ini sampai pada akhirnya. Semua katakan amin. Amin. Terima kasih pada Bapak Gembala. 1 jam lagi Tuhan Yesus mati. Berarti kalau sekarang ini mungkin pada di zaman itu adalah waktu yang berat di mana Tuhan Yesus mendapatkan penyiksaan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kita percaya kejadian di waktu itu, di masa itu, telah memenangkan kita semua umat yang percaya kepadanya sampai pada hari ini. Menebus dosa kita semua, membayar kita secara lunas, dan kita memperoleh jaminan keselamatan di akhir hidup kita. Kita mau angkat pujian, Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
Tuhan Yesus memang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pasti banyak berkat dan kasih-Nya yang kita rasakan. Mulai dari dulu sampai sekarang, dari penyertaan Tuhan pasti tidak pernah berakhir. Saya membuka ruang kesaksian untuk Bapak, Ibu, Saudara. Bila ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, di hari Jumat Agung ini, hari di mana darahnya tercurah untuk kita, pasti banyak kesaksian yang dapat disaksikan di sini. Kita mau angkat pujian dulu sebelum ruang kesaksian dimulai. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkannya. Tanpa perlu ditunjuk oleh MC-nya, pasti ada kesaksian yang akan dibagikan. Kita katakan seperti yang kau ingini. Dengan barang membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian. Mana tangan yang melambai, mana tangan yang melambai. Itu Pendeta Lydia angkat tangan tadi. Oh ya. Dia kan ini, dia mau bersaksi. Ada. Pak Indra. Ada yang mau memberikan kesaksiannya sebelum kita lanjut ibadah kita. Pak Indra kata Pak Amsal, Pak Indra. Minggu lalu. Pak Indra. Tante Lydia, kipas-kipas, Tan. Oh, demi. Ya. Siska kayaknya deh. Ya. Tante Setuju, boleh setuju, membagikan setuju, kemana boleh, aja. Boleh, setuju. Dibagikan, diceritakan kemana aja, Setuju. bagaimana. Selama Silakan, pandemi ini Siska. bagaimana. Ya. Silakan keluarga Tante Siska, Om Anto. Ya, yang Bang mau Alvin. bersaksi Bu Sisa, Bu Pak Anto. Sama Alvin juga.
Terlalu banyak Pak, satu hari nggak kelar Pak. Benar deh, yang ada kita nggak ibadah, cuma dengerin cerita saya aja Pak. Enggak, Benar, yang pendek aja. Nggak apa-apa Om. Kita dengerin kok. Salam semuanya. Shalom. Saya mau bersaksi sedikit ya. Mudah-mudahan ini jadi kekuatan buat kita semua ya. Amin. Sejak November 2020 saya resign dari perusahaan. Jujur saya tidak nyaman di perusahaan yang lama. Akhirnya bersama teman-teman saya mendirikan perusahaan dengan modal yang sangat-sangat zero. Saya punya keyakinan bahwa kalau kita berharap sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan apapun itu ya, walaupun waktu kita menjalaninya berat, tapi kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Pasti Tuhan kasih jalan dalam setiap pergumulan kita. Jadi perusahaan saya berdiri bulan Juni 2020 ya, dengan modal yang sangat minim sekali. Saya cuma modal bikin akte perusahaan dan kita bentuk perusahaan ini. Jujur memang nekat sekali ya kalau saya bilang gitu. Tapi akhirnya akte pendirian belum terbentuk, saya dapat PO ya dari customer saya lama. Terus akhirnya ya dengan bantuan Revi juga akhirnya PO-PO ini bisa diselesaikan dan jadi catatan gitu buat perusahaan kita. Terus tidak hanya di situ aja ya, untuk kesehari-harian benar-benar kita tadinya saya ada gaji terus tiba-tiba nggak ada gaji, itu satu pergumulan yang yang luar biasa ya, karena kan setiap hari kita harus makan kan, istilahnya anak-anak dapur harus ngembul gitu, sementara di perusahaan belum ada income yang rutin setiap bulan, yaitu seperti ini ya, Tuhan seperti burung gagak kayak Tuhan kirim gitu istilahnya, ada aja ya setiap hari lumbung padi istilahnya lumbung berasnya juga nggak pernah Tuhan biarkan kosong gitu. Jadi benar-benar kalau kita berharap sama Tuhan tuh nggak ada yang mustahil, benar itu saya alamin benar. Jadi ini yang saya mau bagikan, bahwa jangan pernah takut apapun pergumulan kita sebesar apapun, jangan pernah takut, karena Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk kita gitu. Dan ini saya alami, jadi day to day saya tuh benar-benar karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Dan perusahaan saya juga makin hari makin maksudnya Tuhan tunjukkan naik terus gitu, walaupun saya dapat PO, saya bingung lagi bagaimana saya dapat investor untuk pembiayaan pembelian barangnya, tapi saya nggak takut. Saya percaya bahwa kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah mempercayakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pasti ada jalan keluar, walaupun kita harus bersabar, harus ada tunggu waktunya Tuhan gitu. Itu yang saya mau bagikan ke semua jemaat semua yang ada di sini. Semoga ini menjadi satu kekuatan bahwa jangan pernah takut kalau kita udah percaya sama Tuhan. Itu aja pesan saya. Terima kasih, luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Ya, kita juga percaya di sini semua pasti Tuhan memberikan pertolongan ya, Tan. Nanti pasti ada perpanjangan Tuhan yang datang ke Tante untuk membuat perusahaan Tante lebih luar biasa lagi pasti. Selama kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, semua pasti ada jalannya. Amin. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Bu Christine. Oke. Rael bersaksi, sejak menikah belum bersaksi. Siapa? Erik. Oh, oke. Ya, saya takutnya nggak ada yang tertarik aja sih, Tan. Ya, mungkin saya kesaksian sedikit ya. Kalau untuk
pernikahan itu kita memang sudah siapkan jauh dari sebelum pelaksanaan dan pandemi. 1 tahun sebelum itu kita udah berencana, banyak yang sudah disiapkan segala macam, nabung bersama-sama udah, menunjuk sana sini udah, tapi ya Tuhan berkata lain, pandemi terjadi. Ya disitulah kita berdua, mungkin di situ juga ya, mungkin ya secara laki-laki tidak ada satu laki-laki pun yang tahu kapan dia siap untuk menikah. Menurut aku pribadi dengan research ke teman-teman, cerita-cerita, memang kita semua rata-rata tidak ada yang tahu kapan kita siap untuk menikah. Tapi Tuhan yang tunjukkan kapan waktunya. Jadi di saat melihat proses itu, mungkin ya semua dorongannya dari sisi pasangan, jadi meminta menikah, kita siapkan semua, tapi Tuhan berkata lain, perencanaan yang semuanya awalnya itu sudah disiapkan, pandemi terjadi, disitulah bagaimana cara kita bisa berkomunikasi, bisa menaruh semua harapan kita sama Tuhan, dan Tuhan berikan jalan. Mungkin itulah kapan benar-benar kita merasa seperti ini yang Tuhan kasih ke dalam hidup saya gitu, secara pribadi. Karena di saat masalah itu muncul terus-menerus, selalu Tuhan kasih solusi satu persatu. Ada beberapa orang di sini yang mungkin tahu beberapa masalah yang terjadi dari sisi kurang ini, kurang itu, kurang ini. Ya, tapi ya gitu, di mana kita orang percaya, semua manusia pasti ada masalah, tapi kita orang percaya di setiap masalah yang kita punya pasti ada jalan keluar. Tidak ada yang membedakan antara umat yang percaya dengan tidak percaya untuk hal masalah. Semua pasti menerima masalah. Bedanya adalah kalau kita umat percaya, kita pasti dikasih jalan keluar sama Tuhan, sesulit apapun masalahnya. Itu sih. Dan sampai sekarang ya sudah terjadi luar biasa, tapi mohon maaf saudara-saudaraku semua, jemaat GKSI Given tidak bisa mengundang terlalu banyak karena kondisi pandemi. Kemarin hanya beberapa diaken dan kedua pendeta datang ke pemberkatan nikah. Itu pun sangat terbatas. Jadi kita jalankan semua, puji Tuhan lancar. Dan sekarang status saya sudah tidak single di masa pandemi ini. Jadi nanti kita bertemu sudah dengan status yang baru, di saat ibadah offline sudah status yang baru. Ya puji Tuhan sih, itu aja sih yang mau saya bagikan. Ya di saat ada masalah apapun, kita yakin dan percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tapi tidak, terkadang memang tidak seperti yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Itu aja sih. Ya kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan lagi hati kita untuk terima firman yang akan disampaikan oleh Gembala. Kita angkat satu pujian. Bagi dia. Yesus, kasih
Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami ingin masuk lebih dalam lagi ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar jadi murid yang duduk diam Tuhan, menjadi jemaat yang duduk diam, baik kami yang ada di desa, mengikuti secara online maupun yang mendengarkan recording nanti Tuhan. Engkau jamah hati kami semua, supaya firman yang disampaikan dapat tertanam di hati kami, dapat mengubah hidup kami, membawa kami semakin besar dalam mengerti akan panggilan atau rancangan-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami merasa kami tidak melihat, bahkan kami melihat hal yang kecil, tapi biarlah Tuhan melalui ibadah Jumat Agung ini Tuhan, kami semakin tahu bahwa kami menyembah Allah yang besar, Allah yang mati di kayu salib, dan karena kebesarannya itu Dia bangkit di hari ketiga nantinya, yang akan kita rayakan pada hari Minggu nanti Tuhan. Tuhan, kami memasuki firman-Mu Tuhan, kami mau masuk mendengarkan lebih dalam lagi, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan urapan daripadamu, supaya setiap perkataan dari bibir hamba itu adalah firman yang akan menguatkan kami semua, jemaat yang mengikuti secara online maupun nanti yang mendengarkan recording. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Tema khotbah saya membangun kebenaran, ya. Tapi subtemanya memperbesar tanggung jawab. Saya nggak tahu kenapa kesaksian ini yang dari Erik dan dari Ibu Siska, ya saya juga nanti akan sedikit bersaksi. Untung saya jadi gembala sidang. Kalau nggak mungkin tiap hari saya bersaksi tiap ibadah, kan gitu. Saya mau sampaikan, karena saya gembala sidang saya nggak boleh bersaksi, jadi mesti bersaksi waktu saat khotbah. Memperbesar tanggung jawab itu temanya. Sewaktu saya bekerja, stepnya saya keluar dari bank, kasarnya saya keluar dari bank dengan kecewa, ya. Kok saya udah berprestasi begini-begini, tapi masih tidak diberikan kompensasi yang tidak sesuai harapan saya, kan begitu. Saya jadi kesel, istilah sekarangnya bete. Tapi saya tidak menyangka bahwa di balik hal yang
mengecewakan kita, ada sebuah karya besar yang Tuhan siapkan. Gitu loh. Ketika saya keluar dari perbankan, saya menerima posisi lebih tinggi lagi di top manajemen, dan orang-orang bilang, lu cuman gaji beda dikit, cuman beda 500.000 aja lu pindah karena sakit hati ya. Ya kan, gitu biasa teman-teman saya. Saya diam aja, saya pikir saya harus lakukan. Saya mengikuti suara Tuhan yang ada di hati saya. Gitu loh. Kalau bekerja begitu, itu prinsip saya. Nah, saya bekerja dan akhirnya saya masuk ke suatu properti yang besar-besar, grup besar. Dari grup besar itu saya ditawarkan lagi di grup besar. Di grup yang besar terakhir ini, saya nggak usah sebut, saya dikecewakan lagi oleh CEO-nya. Ya kan? Sedih. Udah saya bawa gimana? Udah saya bawa ada istilahnya kita perusahaan jadi perusahaan TBK, udah listing, saya dikecewakan lagi, ya kan? Saya bahkan sampai anfal-anfal sedih, nangis, ya kan? Akhirnya saya pikir, kenapa Tuhan begini sama saya? Kenapa saya melayani, saya terima jadi gembala, tapi begini, ya kan? Saya dikecewakan oleh orang. Dan kayaknya nggak ada pembelaan dari sana teman-teman, bahkan direksi yang lain, bahkan owner, tidak ada pembelaan. Saya mengikuti hati nurani saya, saya harus pindah, saya pikir. Saya pindah, dan akhirnya saya masuk ke beberapa grup. Dan akhirnya apa yang saya capai hari ini, ya, bahkan ada teman-teman dekat saya, mereka bilang 2 tahun terakhir ini bro, exciting sekali lu punya pencapaian. Itu saya tidak pernah pikirkan itu terjadi, ya, terjadi dari sisi karir dan segala. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, apa yang terlihat mengecewakan buat kita, ya, amin. Orang buat kita kecewa, orang buat kita sakit hati, seperti di Yesus, dia mati di kayu salib, tapi banyak sekali orang yang mengecewakan dia. Ada hal baik yang Tuhan siapkan buat kita. Ada hal baik yang Tuhan berikan pada kita dengan kematian dia. Kita apa? Mengambil tanggung jawab lebih besar lagi. Erik melangkah dengan kesaksiannya menjadi kepala keluarga itu, mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ibu Siska dengan cara yang kelihatan orang, wah nggak ada hitung-hitungannya, Ibu Siska nekat. Tapi Ibu Siska mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tuhan mau anak-anak Tuhan zaman sekarang berani mengambil tanggung jawab yang besar dalam hidup ini. Ya, contoh, saya kasih contoh. Ketika saya mengambil tanggung jawab jadi gembala sidang, itu tanggung jawab yang sangat besar. Yang artinya membatasi hidup saya sebetulnya sebagai orang yang ada di marketplace. Ya, membatasi gerakan saya, membatasi ini. Saya bilang, Tuhan, kalau saya mau entertain orang, tapi ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Pak Indra kemarin minggu lalu bersaksi waktu ada ibadah. Dia mengambil inisiatif untuk ibadah di rumahnya. Mengambil tanggung jawab. Baru dia ambil tanggung jawab, telepon langsung order masuk. Yang saya mau sampaikan, Tuhan mau minta orang yang mau setia kepada dia, berani mengambil tanggung jawab dalam hidup ini. Tanggung jawab untuk bertanggung jawab kepada karyawan, ya, kayak Bu Siska bilang, bertanggung jawab dalam hal pekerjaan. Tapi yang Tuhan mau lagi, bertanggung jawab di dalam keluarga, seperti Erik lakukan, bertanggung jawab dengan pekerjaan dan usaha kita. Karena dari situ dimulainya sebuah rancangan Tuhan terhadap hidup kita masing-masing. Saya kasih contoh, kalau kita tidak masuk ke dalam pekerjaan atau berkeluarga, bagaimana kita mau lihat rancangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita? Tidak pernah akan terjadi. Orang-orang yang seperti ini, contoh Rasul Petrus, Yohanes, ya, ketika mereka lagi menangkap ikan, Tuhan memanggil mereka untuk mengikuti dia. Mereka terima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau jemaat yang saya cintai ini tidak mau menerima tanggung jawab yang lebih besar di dalam pekerjaan dan pelayanan, kita akan segitu-segitu aja hidupnya. Yang sekolah ekonomi mungkin tahu istilah leverage by akuisisi
Atau bagaimana kita mengambil aset dan kita memperbesar. Atau di dunia hukum kita membeli sesuatu aset satu persatu. Kira-kira begitu. Leverage. Nah, Tuhan mau kita memiliki mimpi yang besar ya di dalam pelayanan kita. Saya menjadi gembala di jemaat yang kecil. Jelas saya mau kata saya sampaikan, Given ini jemaatnya kecil ya. Bahkan jemaatnya turun naik up and down. Ya kan? Kalau boleh dikatakan suam-suam kuku, ya kan? Ini jelas kita mesti akui. Yang ada sekarang ini yang di atas terus, nggak down. Banyak yang sudah pergi down itu, up and down, pergi jauh-jauh mereka, ya kan? Dan akhirnya pusing-pusing sendiri. Kenapa saya mau? Karena saya coba mengambil tanggung jawab perkara besar ini. Given terlihat kecil tapi besar di mata Tuhan. Amin. Kalau tidak, founder tidak bisa bertahan mendirikan gereja sampai belasan tahun. Kan itu. Ada gereja 3 tahun tutup, ya kan? Ada gereja 4 tahun, 5 tahun tutup, pecah, berantem, ya kan? Di sini banyak masalah, suka beda pendapat, bukan berantem, tapi tetap satu saling kangenan juga, ya kan? Ya. Apa yang Tuhan mau? Tanggung jawab yang lebih besar. Nah, makanya saya akan ajak jemaat terkasih, kita buka di dalam Markus 16, Markus 15, ayat 33 sampai ayat 41. Demikianlah firman Tuhan. Semua di rumah sudah siapkan? Markus 15 ayat 33 sampai seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 12, sebentar lagi Tuhan akan disalibkan. Dan dari pagi, dia sudah melalui proses yang sangat sulit dalam hidupnya. Coba saudara renungkan orang yang akan dieksekusi hukuman mati. Ya, pasti dia gelisah, tidak bisa tidur sepanjang malam. Tapi Yesus, dia berdoa sepanjang malam di Taman Getsemani. Ya kan? Karena apa? Ada tanggung jawab besar yang akan dia terima. Buat dia kematian itu merupakan tanggung jawab besar yang dia terima dari Bapa di surga. Ya. Kita baca ayat selanjutnya. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Pada jam 3 dia berseru dengan nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa seperti yang tadi saya sampaikan. Seperti Bu Siska bilang tadi, orang pikir saya nekat. Saya kecewa oleh owner saya, karena seperti ditinggalkan. Tapi ternyata ketika Tuhan naik ke surga, dia dimuliakan. Kenapa? Penebusan telah terjadi. Ada dampak besar yang dia lakukan. Ayat yang ke-35, mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur, asam lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Ayat 41, mereka semua telah mengikuti Yesus dan melayaninya sewaktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Ada perkara besar terjadi. Bait Allah terbelah dua. Dan ada dampak-dampak terjadi. Dunia diselamatkan. Dunia dibebaskan dari dosa. Buat orang yang masuk di dalam mau
masuk dalam rancangannya. Kadang-kadang hidup kita segitu-segitu saja. Kita lahir di situ-situ saja. Karena apa? Kita tidak mau mengambil tanggung jawab besar dalam hidup ini. Kita bilang, siapa saya ya? Saya hanya anak petani. Saya hanya sekolah sampai di sini. Saya hanya anak orang biasa. Dia lupa kita orang yang luar biasa. Kita anak raja. Kita mampu melakukan apa saja asalkan kita berani mengambil tanggung jawab itu. Amin. Ketika saya bertemu dengan banyak orang, ketika saya mengkonseling banyak orang, saya menemukan suatu pemikiran yang kita bahas hari ini. Orang tidak akan maju kalau tidak berani mengambil tanggung jawab yang besar dalam hidupnya. Pelayanan tidak akan maju kalau jemaat semua dan pelayan-pelayan Tuhan dan diaken, majelis, pendeta dan gembala sidang tidak berani mengambil tanggung jawab besar atau tidak mau memberikan sebuah pemikiran besar atau mimpi yang besar di dalam pelayanan itu. Saya melayani di GKI kecil. Bahkan kalau kita lihat partisipan aja cuma 14 orang. Walaupun satu orang ada beberapa orang. Kecil. Tapi saya punya mimpi besar untuk gereja ini. Dan saya yakin Tuhan akan tolong. Akan datang orang-orang yang mencari kebenaran firman melalui GKIC Given. Kalau tidak ngapain? Saya beberapa hari lalu kan saya pernah kasih tahu. Saya ketemu teman-teman saya di tempat yang lama. Mereka bilang, bro, balik bro. Saya bilang, gak mau. Saya di tempat ini, ketika Tuhan lantik saya, ya, lantik itu adalah perkawinan saya dengan Tuhan. Saya tidak mau main-main kalau Tuhan sudah lantik. Jangan bercanda kalau dia udah lantik. Di baptis saja kita nggak boleh bercanda. Kita udah masuk ke dalam sakramen baptis, masuk kepada perjanjian Tuhan. Tapi kita harus setia. Sesibuk-sibuknya apa? Kemarin Sabtu, saudara pikir saya ngebut dari daerah Marunda sana untuk kejar doa malam. Udah kayak, aduh Tuhan tolong Tuhan, udah begitu-begitu loh. Ya kan, udah deg-degan, gelisah gitu loh. Kenapa? Kita mau belajar menerima tanggung jawab besar itu. Tatkala Yesus mati di kayu salib, dia menerima tanggung jawab besar. Bagaimana kita mau memulai menerima tanggung jawab besar kalau kita tidak mau melangkah? Tuhan bilang, iman itu bertindak dan melangkah. Saya senang kalau ada jemaat yang bekerja semangat. Kenapa? Atau berusaha semangat. Karena dia mengambil tanggung jawab besar dalam hidup ini. Apalagi kata Ibu Siska tadi dia mulai PT-nya mulai berjalan. Berarti nanti ada karyawan, ya kan? Dia berani ngambil tanggung jawab besar. Ingat, orang-orang besar itu ya, penemu listrik, ya, Kentucky Fried Chicken, itu ketika dia pensiun dari tentara, dia mengambil tanggung jawab besar, mencoba, ya kan? Dan keberhasilan itu ada. Orang yang tidak berani mengambil tanggung jawab besar di dalam Tuhan, itu kasarnya dia mengecewakan Tuhan. Karena kenapa mengecewakan Tuhan? Karena dia ada dalam rancangan Tuhan. Dia memiliki Tuhan yang besar yang telah mati di kayu salib dan bangkit nanti pada hari yang ketiga yang akan kita rayakan pada minggu nanti. Kita memiliki Allah yang besar. Kita anak raja. Tapi kita takut melangkah, mengambil tanggung jawab besar. Karena apa? Kita ragu kepada pertolongan Tuhan. Kita ragu kepada Dia. Pak Armstrong sebagai pemain musik mulai melangkah, melakukan digital musisi. Itu apa? Belajar mengambil tanggung jawab besar. Orang yang tidak berani melangkah, nanti lama-lama akan semakin terpuruk. Akhirnya dia akan tinggal di mana? Di depan-depan emperan toko sana. Tuhan mengambil tanggung jawab besar dengan mati di kayu salib
Karena dia tahu ada ribuan orang yang akan diselamatkan. Langit dan baru, bumi yang baru akan terisi oleh pengorbanan dia di kayu salib. Amin. Tanggung jawab besar harus kita miliki. Nah, pertanyaannya, tanggung jawab besar itu dari mana kita harus memulai? Dari kita merenungi pekan suci ini. Kemarin kita sudah melewati Minggu Palma, Kamis Putih kemarin ya, urut-urutannya, Jumat Agung hari ini, Sabtu Suci, dan kita akan masuk pada Minggu Paskah nanti. Ya, sayangnya pandemi, kalau nggak biasa kita bikin ibadah yang khusus ini di tempat-tempat terbuka ya. Waktu itu kita pernah di Ancol, ya kan? Erik jauh-jauh naik nyusul ke sana, ngobrol panjang lebar sama saya di bangku tembok itu, ya kan? Banyak sekali cita-cita, susah putar-putar masuknya, kata Erik. Saya masih ingat tuh omongan saya sama Erik waktu itu, ya. Sampai saat ini kita masih ada di dalam Zoom ini karena kita semua sepakat mengambil tanggung jawab besar itu. Nah, tanggung jawab besar itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mulai hidup melepaskan pengampunan kepada semua orang. Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Yesus memberikan pengampunan. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, kita tidak akan move on, istilah sekarang. Yang ada kita sakit hati. Gila. Sorry Erik, ya, aku pinjam contoh. Erik, saya bete banget sama si Erik. Jangan pikiran tiap hari bikin bete terus. Sakit hati terus. Kata orang gaul, lu kapan move on-nya, bro? Sis, kenapa? Tidak pernah mau melepaskan pengampunan. Tidak mau melepaskan pengampunan kepada mertua, kepada anak, kepada saudara, kepada orang tua. Tidak pernah mau melepaskan pengampunan kepada kawan-kawan kita. Akhirnya di situ-situ aja hidupnya. Yang ada tiap hari hobinya nyumpahin orang. Syukurin lu sih kayak gitu, ya kan? Gosipin terus, gosok sampai sip. Ya kan? Ngomongin orang aja. Di Jemaat Giver nggak ada, tempat lain banyak. Ngomongin orang hobi. Jadi akhirnya nggak mau, kenapa? Karena tidak mau melepaskan pengampunan. Coba Yesus waktu di kayu salib dia omongin terus tuh pasukan pengampunan. Siaran gue dipukul itu. Kan nggak mati-mati dia di kayu salib. Ada kepahitan, kepedihan itu tidak akan membawa orang maju dalam hidup ini. Lepaskan pengampunan hari ini. Maka kau akan melihat karya nyata datang dalam kehidupanmu. Yang kedua apa? Membangun mentalitas sebagai orang pemenang. Nah ini, berani menerima perkara besar. Yakin kepada hidup kita bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang besar. Coba kita bayangkan apabila kita ada hidup hidup tanpa masalah. Tentu hidup kita akan hambar-hambar saja. Tapi masalah yang kita hadapi memperbesar mentalitas kita, memperbesar keyakinan kita, memperbesar motivasi hidup kita, memperbesar kemampuan kita. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa Allah yang kita sembah Allah yang besar, sehingga aku sebagai anaknya mampu melakukan perkara yang besar. Karena dengan masalah-masalah yang kita hadapi, kita akan lahir menjadi orang yang bijaksana. Amin. Kita akan lahir menjadi orang yang bijaksana. Kenapa? Masalah itu mendidik kita semakin memiliki kebijaksanaan. Semakin kita mengerti, sehingga begitu engkau mengambil pekerjaan yang besar dalam pelayanan atau dalam usaha, engkau akan memiliki kebijaksanaan dalam melakukan dealing bisnis dengan partner bisnis, memiliki kebijaksanaan untuk melayani Tuhan.
Contoh apa kebijaksanaan untuk melayani Tuhan? Kalau ada orang di gereja menyakiti engkau memiliki kebijaksanaan untuk memaafkan dia. Itu konkret. Kenapa? Kita tahu Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau kita memiliki kebijaksanaan besar dalam berbisnis, begitu kita punya hikmat Roh Kudus berjalan, orang ini mau tipu gua nih. Atau kita pernah ditipu. Akhirnya masalah-masalah itu membuat kita semakin memiliki kebijaksanaan. Kita pernah tahu, oh berhadapan dengan orang seperti ini, kalau ngomongnya tunduk melulu, bahaya. Saya waktu kerja di bank diajarin, kalau mau wawancara debitur, kalau mukanya tunduk melulu, ya jangan dikasih kreditnya. Kan gitu. Nggak berani bertatapan mata. Karena takut terbaca. Akhirnya kita tahu, jangan berbisnis dengan orang itu. Mengambil tanggung jawab besar itu yang Tuhan mau. Membangun mentalitas yang apa? Masalah membentuk kita semakin tangguh. Ingat, masalah yang kita hadapi dalam hidup membentuk kita semakin tangguh. Ibu Siska tadi bersaksi, dia berani aja ngambil kesempatan ini. PT masih proses, udah terima invoice, udah terima kerjaan. Membangun kita semakin tangguh. Tangguh dalam hidup ini. Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan yang tangguh di akhir zaman ini. Tangguh terhadap iman. Tangguh terhadap goyangan apapun. Karena Tuhan minta dia harus stay sampai Tuhan datang yang kali kedua. Jadi jangan takut mencoba hal-hal yang baru, yang lebih menantang dalam hidup ini. Malas kalau gua kerjain 2 proyek sekaligus atau 3, gue pulang malam. Ya akhirnya, ya nggak akan besar-besar dia. Maunya ketemu orang, ketemu orang jam 12, makan siang, rapat jam 3 udah pulang. Ya, berkatnya ya jam 2 sampai jam 3 aja, segitu-segitu aja. Orang mau besar, kalau kita baca buku daripada tokoh-tokoh seperti bapak-bapak bisnismen itu semua, mereka bekerja, berikan waktu yang sangat besar. Engkau ingin menjadi pelayan besar, pendeta besar, hamba Tuhan besar, engkau harus berikan waktu lebih besar lagi buat Tuhan. Pertanyaan bagaimana ya kalau kita sambil bekerja, waktu untuk mendoakan orang lain lebih banyak. Waktu untuk berbuat baik, untuk memberikan karakter yang baik kepada semua orang, itu sudah pelayanan. Begitu orang lihat, oh dia kan Erik, baik lu. Tiap hari di kantor, tegur sapa, selamat pagi. Itu sudah pelayanan. Pelayanan jangan pikir, tapi buat Tuhan itu perkara besar. Karena kau berani dengan rendah hati menyapa orang yang mungkin kemarin bikin engkau bete. Amin. Yang terakhir, kita akan siapkan masuk kepada perjamuan yang kudus. Pencobaan dapat menghasilkan ketekunan. Masalah itu akan menghasilkan ketekunan. Beban-beban itu akan menghasilkan ketekunan. Seperti dalam Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, kalau engkau tidak pernah mengalami pencobaan, engkau tidak pernah akan sempurna dan utuh sebagai orang yang dikatakan adalah anak Tuhan. Kita harus mulai untuk berani mengambil tanggung jawab besar dalam hidup ini. Kalau tidak, engkau tidak akan pernah merasakan berkat Tuhan dalam hidup ini. Pertolongan Tuhan dalam hidup ini.
saya merenungkan firman ini. Dan saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa mari kita mulai berani mengambil perkara besar dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga. Kita mulai. Contoh konkret, Deacon Eric mengambil tanggung jawab besar. Kalau dia cuma tidak melakukan, tidak menikah, dia hidup sendiri aja. Nggak berani mengambil tanggung jawab besar. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini untuk mulai kita mengingat setiap kita memperingati Jumat Agung ini, kita tahu bahwa ada tanggung jawab besar yang telah mendahului kita, memberikan nyawanya di kayu salib. Dan kita harus belajar mengikuti teladan dia, mengikuti role model dia, dan kita akan berani mengambil tanggung jawab besar. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan. Lepaskan pengampunan. Apa yang pernah menyakiti engkau? Siapa dia? Lepaskan. Ampuni dia. Dan engkau akan lihat tangan Tuhan akan merendah hidupmu. Kita nyanyikan satu pujian untuk masuk ke dalam perjamuan. Saya kembalikan kepada Deacon Eric untuk menyiapkan satu pujian. Kita angkat satu pujian, darahmu Yesus sucikan daku, untuk masuk ke dalam perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh Bapak Gembala. Mungkin Bang Armstrong speakernya, Bang. Oke. Thank you. Yesus. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Jadikan baru. Di rumah, di tempat jemaat semua terkasih, kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan. Di depan saya ada anggur dan ada roti. Saya akan berdoa untuk roti dan anggur yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau kuduskan anggur, roti yang ada di tempat jemaat masing-masing, di rumah atau dimanapun mereka berada. Kami akan menghormati sakramen perjamuan kudus ini
Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Layakkanlah kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, supaya kami berlayak Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Karena setiap orang yang masuk dalam perjamuan kudus harus memiliki hati yang tulus, bersih, agar engkau layak menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus di siang hari ini. Tuhan, kita angkat roti ini dengan tangan saudara. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur kepadanya. Dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum cawan ini dalam nama Yesus. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah melalui sakramen perjamuan yang kudus. Hamba yakin di rumah mereka, jemaat masing-masing, atau yang akan mendengarkan siaran ini, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan ditolong saat ini. Kami akan belajar menerima tanggung jawab yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang yang setia tetap tinggal dalam rancangan-Mu. Karena menghormati pengorbanan-Mu di kayu salib. Menghormati penebusan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Diakon Erik. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan telah kita dengarkan. Dan kita sudah menjalani perjamuan kudus. Kita masuk ke dalam persembahan, di mana Tuhan sudah memberikan kita banyak sekali berkat yang kita terima, dan ada kiranya untuk Bapak Ibu untuk mengembalikan sebagian dari apa berkat yang Tuhan telah berikan untuk membantu operasional gereja, biaya-biaya yang harus ditanggung oleh gereja, dan mau angkat pujian, tiada terukur.
Puji Tuhan, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening yang ada di grup Jemaat Gereja. Dan untuk berdoa persembahan, saya minta tolong untuk diakan dulu Peso 5 untuk berdoa untuk persembahan. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan korban yang agung. Engkau Tuhan yang boleh memberkati, melindungi, menolong, menyelamatkan kami. Terima kasih dalam sukacita kami di hari ini, Jumat Agung, ketika kami boleh mengenang kembali pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih kami telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan semakin luar biasa dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam kegiatan aktivitas setiap hari. Kami juga berdoa untuk kami semua yang mendengar, kami semua yang mengikuti. Kami tidak hanya mendengar, tapi lebih daripada itu kami boleh menyadari bahwa satu-satunya pertolongan kami yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Dan kami terus boleh menjadi saksi hidup melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih di dalamnya kami sudah menikmati perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang dan tubuh jasmani kami dikuatkan, disegarkan karena melalui perjamuan kudus mengenang Kristus yang telah mati di kayu salib, kami disegarkan, dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tawar hati Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan. Kami juga boleh memberikan persembahan syukur dari begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ajar kami supaya kami tahu memberi dari setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami, karena kami menyadari bahwa apa yang kami beri tidak bisa terukur dengan begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Memberkati setiap kami yang memberi, memberkati setiap kami yang mungkin belum memberi. Tuhan, tetap kasih dan karunia-Mu tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Biarlah setiap persembahan ini boleh kami pakai untuk setiap pelayanan kami, khususnya menopang operasional gereja Given setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua kami yang memberi, kami yang terus ada menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan. Kami berterima kasih korban yang agung, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan. Amin, terima kasih diakan dulu. Kita sudah masuk dalam ujung dari ibadah hari ini. Semua penyembahan telah kita naikkan, firman telah kita dengarkan, kesaksian telah kita saksikan, dan persembahan telah kita berikan. Kita mau mengakhiri ibadah kita, nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa berkat oleh Pendeta Lydia dan Pendeta Lilis. Kita angkat satu pujian, karena kita dia menderita.
Mari jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu Bapa. Di ibadah Jumat Agung pada hari ini kami datang kembali bersyukur, berterima kasih kepadamu. Mengingat tahun 2000 yang lalu Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah memberikan segenap hidupmu untuk menggantikan kami yang berdosa ini Tuhan. Seharusnya kamilah yang menanggung segala penderitaan yang Tuhan tanggung. Tapi Engkau membuktikan kepada kami. Engkau memperlihatkan bahwa betapa besarnya kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Setiap tahun kami juga diberikan kesempatan untuk memperingati akan kematian-Mu. Biarlah dengan kematian-Mu yang telah menenggelamkan kami di dalam dosa Tuhan, itu membawa kami kembali hidup untuk betul-betul boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami tahu Bapa bahwa kami tidak mampu membalas segala bentuk kebaikan Tuhan. Tapi hari ini kami boleh kembali lagi melihat di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa kami. Banyak orang yang gugur imannya. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang ketika mengalami penderitaan tidak lagi mengingat akan kebaikan dan kematian-Mu. Tapi kami bersyukur segenap jemaat GKSI Given. Kami masih boleh eksis berdiri untuk menyembah dan memuji-Mu. Bahkan kami buktikan di dalam persekutuan kami pada hari ini. Kami boleh datang bersekutu dengan Engkau Bapa. Terlebih khusus Tuhan, kami boleh dikuatkan, diingatkan kembali akan kematian Tuhan. Lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Hizkia Tuhan. Kami sungguh diberkati. Kami sungguh dikuatkan lagi Bapa. Bahwa jikalau Sang Raja yaitu Yesus Kristus telah mengambil tanggung jawab yang begitu besar menggantikan kami yang berdosa, biarlah kami juga melihat teladan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh berani mengambil tanggung jawab yang besar di dalam melayani Engkau, karena kami percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajari di dalam kehidupan kami seperti Engkau mengampuni setiap orang yang menganiaya Engkau, yang menghukum Engkau. Begitu pula dalam kehidupan kami juga akan mampu mengampuni ketika ada persoalan, ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam apapun yang kami lakukan setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, karena Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah menebus kami, dan ampuni kami Tuhan. Dan terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Hizkia, yang terus Tuhan pakai secara hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan yang Kau anugerahkan kepada gembala kami. Biarlah Tuhan terus mengurapi hamba-Mu dalam setiap pelayanan, bahkan terlebih juga dalam pekerjaan, dalam apapun yang dilakukan saat ini. Tuhan berperkara di dalam kehidupan gembala kami, sehingga gembala kami boleh terus setia Tuhan untuk mengayomi jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami karena kami mau berdoa Tuhan, bergumulan kami. Terlebih khusus Bapa untuk semua jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu Bapa, baik yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir bersama dengan kami, untuk bersyukur kepada Engkau. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai mereka. Jikalau jemaat Tuhan saat ini ada dalam keadaan sakit, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu Bapa. Jikalau mereka memiliki persoalan, jikalau mereka lemah imannya, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka. Karena kami tahu Bapa, pengharapan kami, kekuatan kami berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua, biarlah Tuhan memberkati semua jemaat-Mu Bapa. Engkau peliharakan kehidupan mereka, usaha pekerjaan, pergumulan-pergumulan yang lainnya, Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan jemaat-Mu Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa, setiap apa yang menjadi pergumulan di gereja kami, Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menolong. Bahkan semua para pemimpin, mulai dari gembala, pendeta, diaken, bahkan juga setiap jemaat yang mengambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan boleh menolong. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Dan kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh orang-orang percaya yang merayakan
Jumat Agung ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati, melindungi, dan menjaga mereka. Baik mereka yang bersekutu di gereja maupun juga yang lewat online. Biarlah semua yang dilakukan pada hari ini itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Bapa di sorga, terima kasih. Kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati bangsa kami. Kematian-Mu membebaskan kami dari dosa Tuhan. Kematian-Mu menggantikan kami yang seharusnya mendapat hukuman. Kematian Kristus itu juga lah yang kami peringati hari ini. Kami percaya akan mampu untuk menjamah, memulihkan bangsa kami. Maka di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang kami rasakan Tuhan, biarlah boleh tangan Tuhan turun untuk memulihkan bangsa kami. Memberkati pemerintah kami. Memberikan mereka kemampuan, hikmat, solidaritas untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Saling bergandengan tangan untuk bisa mengambil jalan keluar bagi bangsa kami saat ini Bapak. Akan juga berbagai kejahatan yang terjadi, kami juga mau berdoa Tuhan, Engkau boleh menolong. Terlebih kami masih terus mengingat peristiwa yang terjadi di Gereja Katedral di Makassar. Biarlah Tuhan Engkau juga boleh memberikan perlindungan bagi saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan juga Tuhan di Jakarta ini pun, biarlah Tuhan boleh mengawasi kami, memberkati kami, memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami kiranya dimampukan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk boleh melewati hari-hari yang penuh dengan persoalan, penuh dengan rahasia, dan tidak kami tahu 1 jam, 2 jam ke depan kehidupan kami akan seperti apa. Tapi kami percaya sekali lagi Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah berkorban bagi kami. Biarlah kami juga boleh mengambil bagian di dalamnya untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Terlebih Bapa, kami mau belajar untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada akhirnya Tuhan, sekali lagi, kami semua yang hadir dalam ibadah pada hari ini, ketika kami kembali, kami akan membawa berkat yang baru daripada Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan, karena kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh gembala kami pada hari ini. Biarlah kami boleh dimampukan untuk terus melayani Engkau dengan tanggung jawab yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami pada hari ini, pada Jumat Agung ini, pada hari di mana Tuhan telah mati bagi kami, di mana Tuhan merasakan penderitaan yang begitu dalam Tuhan. Biarlah kami juga merasakan itu hari ini dan boleh menikmati hadirat Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Dan kami mau sempurnakan Bapa doa kami yang Kau ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Jumat Agung telah selesai. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, ibadah pada hari Jumat Agung ini memperingati pada waktu di mana Yesus telah mati bagi setiap kita. Renungkanlah dan firman Tuhan lakukanlah di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Ambillah bagian di dalam tanggung jawab yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan dan teruskan di dalam misi dan amanat agung Kristus, agar setiap kita orang yang percaya boleh melihat di dalam pertolongan Tuhan. Dan terimalah kuasa daripada Tuhan, penyertaan di dalam hikmat-Nya dan pertolongan dalam Roh Kudus, yang akan memimpin jemaat sekalian, mulai daripada hari ini, sampai Ia akan datang kembali menjemput kita semua. Damai sejahtera dan anugerah-Nya akan mengawali dan memimpin kita sekalian. Amin. Amin. Tuhan memberkati, silakan bersaat dulu. Shalom. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti ibadah Jumat Agung pada hari ini. Ibadah kita telah selesai.
Terima kasih. Selamat Hari Jumat Agung. Hari Minggu.